begitu semangat dengan tahun baru. Semua harus jadi baru, semangat kita baru, ilmu kita baru, iman kita yang terbaru, menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya menutupi tahun lalu, tapi kita menyambut tahun baru dengan benar-benar kita berjanji, bersungguh-sungguh membuka halaman baru sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tahun kita 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram, bulan suci. Apa itu? Bulan pertama Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat bulan Rajab. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, afdalu asy-syuhuri 'inda Allah ba'da Ramadan syahrul Muharram. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Rasul SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sebaik-baik bulan di dalam tahun, sebaik-baik bulan sesudah bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan adalah bulanullah Muharram, dinamakan bulanullah. Dan sebaik-baik salat sesudah salat fardu adalah salat malam. Sebaik-baik salat sesudah fardu salat malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat, para istri-istri termasuk Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebanyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berpuasa selain bulan Ramadan, yang terbanyak puasa Rasulullah di bulan Sya'ban dan di bulan Muharram. Berarti tidak salah kalau kita hari pertama bulan Muharram, hari pertama tahun baru Hijriyah, kita berpuasa. Bahkan lebih-lebih ditekankan untuk berpuasa Ashura. Dan sebaik-baik puasa ada tiga tahapan. Yang pertama puasa 3 hari, tanggal 9, 10 dan 11. Tahap kedua puasa 2 hari, 9 dan 10. Hitungan Hijriyah ya, hitungan tanggal Hijriyah. Atau yang ketiga puasa 1 hari, itu namanya 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira. Siyamu yawmi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah. Puasa hari Ashura diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa tahun lalu. Amin. Bahkan indah lagi berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih. Man shama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anin nari 100 'am. Barang siapa yang berpuasa 1 hari lillah, 1 hari karena Allah, apa pahalanya? Dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 100 tahun.
Subhanallah. Satu hari saja kita dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam. Bagaimana yang rutin puasa Daud? Bagaimana yang suka puasa Isnin dan Kamis? Bagaimana yang suka 3 hari pertengahan bulan? Bagaimana yang suka puasa hari Arafah, hari-hari Ashura dan selainnya? Satu hari kita berpuasa karena Allah, dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 100 tahun. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama telah menjelaskan boleh kita mengucapkan selamat terhadap hal-hal yang menjadi adat dan budaya. Masuknya tahun baru Hijriyah, boleh kita ucapkan selamat. Hari-hari kelahiran anak, boleh. Hari-hari ulang tahun kita, boleh. Karena ini bukan menjadi bentuk ibadah, tapi menjadi budaya dan kebiasaan. Wal aslu fil adatil qawliyati wal fi'liyah al-ibahatu wal jawaz. Hukum mengucapkan kebaikan dalam budaya dan adat-adat kita sehari-hari, atau adat bulanan, atau adat tahunan, itu menjadi hukumnya mubah, boleh. Tidak ada larangan kecuali kalau ada ayat atau hadis yang melarang kita tidak boleh mengucapkannya. Berarti kalau kita, apalagi kita umat Islam, semestinya bangga terhadap tahun baru Hijriah. Mengapa? Karena peristiwa tahun baru Hijriah itu diambil daripada hijrah. Ada orang berkata, mohon maaf, hijrah itu, kalau hijrah Rasulullah SAW bulan apa? Ya, hijrahnya Rasulullah SAW kapan? Dari Makkah ke Madinah. Kapan? Salah. Bukan di bulan Muharram. Rasulullah SAW bergerak hijrah di bulan Rabiul Awal. Tapi azimah, niat, persiapan untuk menuju ke Madinah sudah mulai dari bulan Muharram. Oleh sebab itu disepakati oleh para sahabat termasuk Umar bin Khattab menjadikan tahun baru Hijriyah mulai dari bulan Muharram. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu saya berusaha dan kita harus semua berusaha mengambil hikmah dan menjadi orang yang positif. Yang sudah lalu tidak usah difikirkan dan dibahas. Mudah-mudahan hal yang baik, mudah-mudahan sudah diterima di sisi Allah. Hal dosa dan maksiat mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita di tahun baru Hijriyah. Berarti kewajiban kita bersungguh-sungguh buka halaman baru sama Allah. Yang selama ini kita terlalu bocor salat, berarti harus kita komitmen untuk menjaga salat. Kalau kita suka tinggalin salat berjamaah, berarti dalam tahun baru kita tunjukkan kepada Allah ada niat mau rubah. Allah sudah merubahkan rizki dan keadaan kita sehari-hari dengan terbitnya bulan dan terbitnya matahari. Dan ini semua peristiwa terjadi sehari-hari ini menjadi pelajaran untuk kita. Apalagi kalau masuknya tahun baru. Bapak Ibu jamaah sekalian, satu hari demi satu hari itu termasuk hitungan dari umur kita. Apalagi kalau sudah 1 tahun. Berarti sekarang kita sudah 1437. Berarti semua dimanapun berada langkah lebih menjadi dekat kepada mati. Berarti kalau kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan hidup di tahun baru, bahkan bagi setiap Muslim bersyukur kepada Allah, bukan karena tahun barunya tiba, tapi setiap Muslim dia bersyukur kepada Allah setiap bangun tidur. Dan kita semua sudah hafal doa, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana
wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Disebutkan dalam hadis itu dan doa itu, hidup sesudah mati. Berarti Bapak Ibu kita semua setiap malam mati. Tapi dinamakan oleh ulama mati kecil. Ada mati besar. Oleh karena itu begitu kita bangun, melek mata, masih kita melihat kondisi dan keadaan kita masih dalam rumah kita. Di samping kita masih ada istri dan anak kita. Berarti Alhamdulillah benar-benar yang masih memberikan kesempatan untuk menambah iman, menambah amal salih, menambah bertakwa. Karena banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidur. Dia membaca Bismikallahumma amutu wa Bismikallahumma ahya. Di riwayat Bismikallahumma ahya wa Bismika amut. Dua-duanya boleh. Dua-duanya ada hadisnya. Bahkan lebih singkat, Bismikallahumma amutu wa ahya. Dan ini semua diajarkan. Kita selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah. Mau tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, kemana saja berada. Kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam masuknya tahun baru Hijriyah. Bahagia seorang hamba yang begitu menyambut tahun baru Hijriyah. Dia bisa menuliskan dalam buku amalnya. Ada taqwa, ada amal salih, ada qiyamul lail, ada puasa, ada sedekah, ada banyak amal salih yang dia memulai tahunnya dengan keberkahan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua Bapak Ibu dihidupkan di dunia ini hanya untuk beribadah, hanya untuk taat, hanya untuk beribadah kepada Allah dan jauh dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situlah kalau kita memaksimalkan umur kita untuk beribadah kepada Allah, berarti kita sudah tahu dan yakin dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat tinggal kita adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, begitu orang Muslim tidak boleh putus asa. Alhamdulillah Allah memberikan tanda banyak hal-hal yang baik dan yang baru. Besoknya hari baru bagi kita. Minggu besoknya hari baru bagi kita. Tahun ini yang sudah kita menyambut bersama-sama tahun baru Hijriyah menjadi baru bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus berupaya untuk memberi yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang luar biasa, harus kita juga berkenan memberi kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Beribadah yang luar biasa, salat malam yang luar biasa, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang luar biasa. Semua amalan kita bersedekah yang luar biasa, salat malam luar biasa. Mengapa? Supaya Allah memberikan yang luar biasa. Faman ya'mal, nah. Kadang-kadang yang luar biasanya itu maksiatnya kita ini. Ini kan terbalik jadinya. Terbalik, yang luar biasa maksiatnya, dosanya gitu. Akhirnya jadi luar biasa utangnya. Utangnya jadi banyak banget. Terus itu makanya salah satu artian daripada hijrah dan tahun baru Hijriyah sebenarnya itu perbedaan atau keterangan antara hak dan batil. Sudah Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah yang masih menjadi kota banyak batungnya, banyak kufar Quraisynya. Saat itu Rasulullah SAW bergerak mencari apa? Mencari yang terbaik. Walaupun Makkah itu termasuk kota kelahiran Rasulullah, keluarganya ada di situ. Tapi demi agama, demi bersatuan umat, Rasulullah SAW berhijrah, mencari yang terbaik. Begitu Rasulullah SAW sampai ke Madinah, perjalanan yang begitu luar biasa, menghadapi tantangan, dikejar oleh kufar Quraisy. Tapi begitu Rasulullah SAW sabar. Bahkan begitu sampai Madinah, tidak berhenti Rasulullah SAW di situ, bahkan menyatukan antara muhajirin dan ansar. Di situ tuh, saya menggarisbawahi ya teman-teman semua ya. Kalau sudah hijrah, maka modal berikutnya adalah sabar. Kadang-kadang kita nggak sabar. Saya udah sholat
malam saya udah sedekah Ustaz. Mana balasannya mana? Kita lupa. Allah sabar nerima kita bertobat. Kenapa kita nggak sabar menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Betul. Allah sabar ketika kita berdosa dan maksiat. Benar. Berapa tahun kita dosa maksiat? Benar. Allah nungguin, ya? Iya, Allah masih diberikan. Coba bayangkan kalau setiap kita dosa dan salah, Allah turunkan azab. Allah. Susah kan? Benar. Tapi Allah bersabar, memberikan kesempatan. Bahkan begitu kita minta ampun, ya Allah, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Kata Allah, aku janji menampuni segala. Allah. Bapak Ibu, bagi Allah yang termudah, bagi Allah yang paling ringan adalah ampunan dosa. Allah sangat tidak keberatan mengampuni dosa. Tapi kapan hamba berkenan beristighfar? Enteng ya. Kapan hamba berkenan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadiin momentum dah. Jadiin momentum seperti yang tadi kita bilang-bilang di awal, bahwa momentum hijrah ini pindah. Dan jangan lupa jajal tuh, pindah dari kasur ke lantai, biar kemudian kita bisa bangun malam. Kalau kita kebanyakan enak, emang suka lupa sama Allah. Kita naik mobil mulu, itu kadang-kadang suka nggak ingat sama Allah. Kali-kali kita jalan kaki, puterin kampung, lihat orang-orang miskin. Kalau enggak ntar dibalik sama Allah, kita yang jadi miskin. Karena nggak ingat sama orang miskin, nggak ingat sama orang susah. Gitu. Ya, karena inti daripada hijrah perubahan. Kalau boleh kita berkata, merdeka dari jajah hawa nafsu. Merdeka dari maksiat dan dosa. Merdeka dari sifat malas. Merdeka dari sifat sombong. Menjadi orang tawadu', orang lemah lembut, bil hikmah, rahmatan lil alamin. Salat malamnya yang walaupun sedikit tapi istiqamah. Walaupun 2 rakaat, witir, alhamdulillah, tapi rutin. Terus. Jangan membebani, tidak ada yang susah dalam agama. Biar 2 rakaat, rakaat pertama Al-Baqarah gitu. Iya. Rakaat kedua Ali Imran. Enteng lo, alif lam mim aja 1 ruku deh. Itu juga Al-Baqarah. Ali Imran juga alif lam mim juga. Yang penting kita bersama-sama niat. Ini waktunya udah habis. Nanti kita balik lagi. Siap. Ya. Kita balik lagi hari Jumat insyaallah. Habis kan ya? Habis ya, ntar balik lagi, ntar insya Allah kita balik lagi. Jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana insya Allah ya. Yuk silakan, saya kembaliin kepada pembawa acara. Pak Ustadz, sama-sama. Yusuf Mansur dan juga Syekh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sifat orang mukmin saling menasihati dan saling mengingatkan. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Di antara yang saya ingatkan diri saya dan anda sekalian, jangan lupa menjaga puasa Ashura. Boleh anda puasa tanggal 9, 10 dan 11, 3 hari. Itu paling afdal. Kalau tidak mampu 3 hari, tidak apa-apa 2 hari. Kalau tidak bisa 2 hari, tidak apa-apa, cukup 1 hari. Asal kita jangan lewat puasa Ashura, sayang sekali kalau terlewat. Mengapa? Karena pahalanya mengampuni dosa-dosa kita tahun lalu. Mudah-mudahan kita insyaAllah menyambut tahun baru ini dan insyaAllah bertekad dan semangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengisi buku-buku amal dengan insyaAllah iman baru, amal salih yang baru, tahajud, qiyamul lail, silatul rahim, berpuasa, bersedekah. Tolong jangan jadikan tahun baru ini tidak berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Harus kita tunjukkan kepada Allah ada niat mau berubah. Karena Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kalau kita betul ingin merubah diri menjadi lebih baik. Inna Allah la yughayyiru ma Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib, rizki, petunjuk dalam kehidupan kita, kebahagiaan, keselamatan, sihat wal afiat. Allah tidak akan merubah dari baik menjadi buruk atau buruk menjadi lebih baik kecuali kalau kita ada niat untuk menjadi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hidup kita singkat. Mudah-mudahan kita selalu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin.